Kalau modern Japanese itu salmonnya nggak kayak tetelan. Oh ya. Oke, Chef. Apakah kue tiao kwek-kwek itu yang terbaik? Ada kurangnya, Chef. Saya udah ngakui kurang sedikit. Aduh. Oke, kalian sudah menyelesaikan pressure test 30 menit aneka noodles. Kita akan langsung saja mencicipi hidangan kalian. Yang pertama, Mario. Aku yakin banget masakan aku kali ini bakal disukain ketiga juri dan mereka bakal kasih aku feedback positif. Mario dipanggil pertama dan dia kelihatan yakin banget sama makanannya. Semoga enak ya. Alah Mario, pasti dia masak masakan Jepang. Enak nggak tuh? Apa ini? Chef, can I do the honor to pour? Betul, apa sih? Can I do the Kamu honor? tahu? Uh, Ini apa? Apa? Do the honor apa? Apa sih? to pour the... Mau dituang. Oke, ya. Monggo. Punten. Monggo. Oke. Harus gini dong, harus gini. Lah, gemeteran lah. Loh kok tremor? Emang tremor. Oh ini jadi maksudnya noodle-nya setengah berkuah, setengah enggak ya? Nggak rata. Asik. Sebelah situ Mario. Taruh saucernya di sebelah situ. Kamu ini sebenarnya bisa memadukan antara masak dan tari-tarian ya? Semua gerakan kamu tuh kayak suara Mahardika tau. Mundur, nggak muter sekalian. Nama hidangan kamu apa? Oh, nama hidangan. Nggak usah ngomongin Oke, udonnya. ya itu tadi Japanese udon with miso aromatic broth and some vegetables. Aromatiknya apa aja di dalam misonya? Miso aromatic. Yeah, ginger. Miso with ginger? Yeah. Haya. Miso pakai ginger. Aku belum pernah nyoba sih, nggak kebayang rasanya gimana. Terus apa lagi? Scallion. Sekalian. Terus? Kombu. Terus? Kombu. Sedikit sake, sedikit mirin. Bit fresh mushroom juga. Terus oilnya di atas itu apa? Apa? Minyak merahnya itu apa? Chili oil. Aku kasih buat agaknya. Jadi kamu miso, terus kamu kasih chili sesame oil, Iya. kasih ginger. Iya. Jepang Chinese gitu. Apa? Jepang Chinese gitu. Iya. Ya, Japanese modern gitu, Chef. Kalau modern Japanese itu salmonnya nggak kayak tetelan. Oh ya. Oke, Chef. Siap. Mario, terus habis pakai apa? Pakai sayur apa? Chai sim. Pak choy. Pak choy. Pak choy, Ada yes. miso, ada salmon, ada udon. And shimeji mushroom. Iya. Jadi Japanese Chinese. Iya. Kenapa bikin ini? Karena di kepalaku waktu itu cuma ada ini dan Oh, di kepala kamu cuma ada itu? Iya. Otak nggak ada ya? ya otak Chef. Jadi ini mix ya. Iya mix Japanese Chinese. Kawin silang. Bisa dibilang. Gitulah. Jadi kenapa bapaknya yang Japanese? Karena nggak tahu Chef. Bingung. Chef Juna ngadi-ngadi banget nih pertanyaannya. Kan aku jadi nggak tahu jawabannya mau ke arah mana. Bapaknya yang Japanese karena inti hidangannya Japanese. Inti hidangannya Iya. Japanese. Gitu. Jadi ibunya nggak inti. Inti karena di situ ada pak choy. Oke. Iya. Nah jadi kenapa bapaknya yang Japanese? Karena brothnya is Japanese. Japanese with jahe dengan miso. Yes. Oke. Untuk rasanya tidak seamburadul konsepnya ya. Ya di sini konsepnya menurut saya agak ya itu tadi kurang jelas ya. Tetapi memang brothnya juga masih dapat dinikmati, misonya ada,
Arigatou gozaimasu. Dan saya sangat kesel memberikan kamu komen seperti ini. Oh iya. Tapi fair is fair. Iya. Misonya tetap terasa, ada slight hint of ginger, ya, dan your chili sesame oil, betul? Apa? Sesame oil and chili oil. Ya, chili and oke. Itu semua apa yang kamu sebut terasa. Di sini yang saya benar-benar tidak suka adalah sebenarnya konsepnya. Di sini saya kurang suka sama komposisi semuanya. Itu udon yang kamu taruh banyak. That is a very big portion. Okay. Tapi kalau you put it on a very small plate dengan kuah yang sedikit. Oke, siap. Itu porsi harus dipikirin. Dan Siap, setuju juga dengan seafood. Maybe salmon, kalau memang temanya seafood, kamu bisa buat broth yang juga sudah ada seafood flavornya. Oui, chef. Thank you, Mario. Merci, chef. Merci, chef, karena udah kasih feedback yang bagus ke masakan aku. Next, Vivi. Bawa makanan ke depan, aku pede aja. Aku yakin sih makananku kali ini nih bakalan enak. Vivi, Ayo, Chef. ini apa? Ini Vietnamese noodle dengan lemongrass chicken, Chef. Vietnamese noodle dengan air kobokan? Enggak kan? Enggak, Chef. Yakin? Aku yakin, Chef, ini bisa ngobatin kesalahan aku sebelumnya. Jadi ini adalah Vietnamese versi mini noodles dengan Dengan lemongrass chicken. bumbunya apa aja? Bumbunya tadi saya pakai ini, soy sauce, terus ada fish sauce, kemudian ada garlic, ada rice vinegar, ada lime juga untuk bumbu ikannya, sama lemongrass. Ikan ya? Ikan apa ya? Ikan, sorry, Chef. Saya kebiasaan bahasa Kalimantan. Maksudnya ayamnya, ikan ayamnya. Enggak, bumbu ininya. Oh, bumbu itunya itu pakai ada gula, terus fish sauce, rice vinegar juga, sama ini lime juga ada. Kamu pakai glass noodle? Iya, Bukan yang rice vermicelli? bukan. Glass noodle, sorry. Vietnamese glass Iya, noodle. iya. Oke. Oke, Vivi. Iya, Chef. Saya suka konsep hidangannya. Biasanya kalau ke Vietnamese ini salah satu menu yang saya selalu pesan. The sauce, good. Pedas, asam, gurih. Segarnya itu semuanya dapat. Potongan timun, wortel, bagus. Di sini hanya kayaknya seharusnya bukan glass noodle ya. Sorry, Chef, saya salah lihat. Biasanya pakai rice vermicelli. Iya, Chef. Karena rice vermicelli juga dia masih ada starchy teksturnya yang justru untuk men-tone down semua rasa-rasa strong dan pungent dari semuanya. Kalau ini pakai rice vermicelli, this will be good, tapi tetap di komposisi. Ini biasanya dimakannya diaduk, itu komposisi noodle-nya terlalu banyak untuk kondimen-kondimen yang kamu taruh. Jadi herbs-nya harus lebih, wortelnya harus lebih, atau noodle-nya kamu kurangin. Ini adalah kompetisi hidangan dingin seperti ini. Alangkah baiknya potongan wortel, potongan ketimun itu dibedakan. Oh iya, Sehingga pada saat kamu aduk, semua itu terlihat jelas. Dan rasanya juga teksturnya akan beda gigitan. Tapi ini enak, segar, light, refreshing, delicious. Good job. Bukan air kobokan lagi. Yep. Bukan air kobokan. Untungnya seperti itu ya. Oke, thank you, Oke, Vivi. makasih, Chef. Aku seneng banget karena kata chef-chef masakan aku enak. Jadi bisa mengobatin kesalahan aku di sebelumnya yang dibilang akhir kobokan. Selanjutnya Alfian. Semoga komen-komen juri positif kayak dua orang yang sebelumnya, jadi aku bisa merasa diriku masih bisa aman gitu. Kenapa pakai yogurt? Pengen nambahin asem. Nambahin asam. Alfian, kamu umur berapa? 19. Kamu udah mapan lah ya, umur 19. Punya kerjaan, punya bisnis dan lain-lain.
Kamu makan di restoran sering? Nggak begitu. Kalau bisa makan pasta di restoran, pastanya apa hidangannya? Lebih ke carbonara. Sering masak pasta? Nggak begitu. Mie kesukaan kamu apa bisa? Kamu bisa makan? Mie ayam. Mie yamin. Tapi mie ayam, jamur gitu yang Ya, sering itu pernah makan? Sering makan? sering. Kira-kira tahu cara bikin itu nggak? Cara bikin kurang. Nggak tahu? Hmm. Kamu mau komen sejujurnya atau setengah jujur atau gimana? Sejujurnya aja sih. Sejujurnya. Sejujurnya ini makanan, hidangan kamu salmon dengan pasta yang kamu bilang Alfredo ini Bukan, creamy sauce. creamy sauce ya. Alfredo cream. Enggak. Alfredo nggak cream. Oh, cream. Creamy pasta kamu dengan salmon bisa dimakan, tapi bukan untuk master chef. Ya. Ini hidangan masakan anak kecil. Karena this is the simplest and the easiest. Kalau dimasak dengan baik, it's gonna be tasty and good. Pastanya itu tidak menjadi sosi tapi menjadi menggumpal. Karena dari komposisi liquid, cream, or milk yang kamu masak dan juga reduce terlalu lama. Kalau kamu mau tambahin yogurt, mau acidity, kamu nggak usah pakai yogurt, bisa pakai lemon zest. Bisa tambahin seafood lagi. Masak lagi bawang dan juga garlicnya sampai benar-benar aromatic, baru kamu masukin stok pasta dari pasta water, finish off with the cream. Tambahin lagi parsley, seasoning dibenerin, ya. Visual secara mentality dan lain sebagainya untuk sebuah hidangan pasta seafood. Yang tentunya nanti ada seafood lainnya, cumi, udang, atau salmon pun. Gitu ya. So, sayangnya di sini hidangan kamu hanya satu dimensi. Flavornya rasanya ya udah creamy dengan sedikit seasoning. Apakah itu bisa menjadi hidangan yang bisa mempertahankan kamu di Galeri MasterChef ini? Saya sejujurnya mulai ragu. Akan tetapi, kita akan lihat nanti. Thank you, Alfian. Thank you, Chef. Pak Made, silakan. Ini apa, Pak Made? Chef Juna bertanya, saya menjawab. Ini is kue tiaw kuek-kuek. Kue tiaw kuek-kuek itu apa? Kuek-kuek. Duck. Speaking English, duck. Speaking English, duck. Duck. Jadi ini kue tiaw bebek. Ya. Kebetulan saya nggak ketemu kecap saus tiramnya. Saya ganti dengan minyak ikan. Ada merica, bawang putih tetap. Sorry, Chef. Little speaking English. I don't have to Indonesian. Little. Kenapa bikin ini, Pak? Saya nggak bisa ngomong bahasa Mandarin. Oh, ya. Saya lihat ada kue tiaw, saya masak karena saya juga ada titisan dari Cungko. Jadi saya akan coba masak Chinese food dan Chinese food saya sangat mencintai. Perlu ditambahin garam lagi supaya lebih hauce. Ya, hauce. Sisi. Kamsha. Ngeliat Chef Arnold makannya sampai dikasih garam, artinya itu kurang seasoning. Aku sampai bingung, itu cuma kue tiaw goreng, kenapa nggak diseasoning dengan baik? Pengennya kurang panas, terus bawang kurang dimasak dengan baik supaya aromatiknya lebih keluar lagi. Bebek, kalau bisa masak bebek, it's okay. Cuman kalau misalnya bebek kan ada kulitnya, itu bisa dimasak lagi sampai crispy buat di atasnya supaya lebih harum lagi. Acar bisa ditingkatkan lagi, vinegar dan juga acarnya ya supaya lebih ada rasa gurihnya, asamnya supaya bisa menjadi suatu kondimen yang bagus buat hidangan ini.
kalau seasoning dan juga cara masaknya lebih baik lagi. Siap, siap. Oke, Pak Made. Ya. Secara bentuk sebenarnya terlihat lezat, ya. It's not bad, tapi seasoning itu sangat penting. Mau bumbu apapun atau bawang-bawangan yang Pak Made taruh, kalau tidak diberi garam, itu flavornya dia nggak akan naik. So seasoning itu penting. Apalagi Pak Made masuk ke pressure test karena seasoning. Jadi seharusnya belajar. Siap. Padahal tadi di atas wangi banget Pak Made. Next time lebih strong lagi ya Pak Made kalau mau seasoning. I'm sorry. Padahal saya sudah sangat-sangat pede dengan masakan saya. Ternyata masih ada kurangnya. Itulah yang saya akan cari. Waduh, kok komentar buat Pak Made kayaknya kurang bagus ya. Agak khawatir nih sama Pak Made jadinya. Rahman, silakan. Jantung rasanya sudah mau copot, sudah lemas banget rasanya mau jatuh, sumpah. Ada kentang. Ada chef, Nah, kenapa bikin mie pakai kentang? supaya ada sayurannya chef, jadi aku tambah. Oke, Rahman. Ya chef, Kamu buat bumbu halus. iya, Ada bawang putih, iya, ada bawang merah, iya. ada bawang bombay, Enggak, cabai. cabai, iya. Terus bumbu halusnya kamu apain? Blender, Ya, kemudian tumis. Setelah harum baru saya masukin telur, Telur? korek-korek, terus minyak masuk, sedikit air, saya seasoning. sedikit air. Bawang bombaynya di mana? Bawang bombaynya saya tumis terlebih dahulu. Begitu datang jadinya begini. Di sini yang saya sayangkan adalah komposisi daripada sayur-sayuran kamu. Kamu mau pakai sayur-sayuran, seharusnya memakai sayuran yang lebih mempunyai tekstur, yang bisa membantu kompleksiti daripada hidangan glass noodle kamu ini. Bukan kentang. Karena kalau kentang dia akan menambah mush, menambah benyek, menambah tekstur yang kurang baik untuk bihun yang kamu atau glass noodle yang kamu masak yang kurang baik. Harusnya saya ambil brokoli, bukan kentang. Aduh. Ya jelas lah benyek, masa mie sama kentang kan karbo sama karbo. Nggak make sense bro, go home. Di sini apakah cocok dengan namanya? Yes. Apakah bisa dimakan? Yes. Akan tetapi seasoningnya juga masih kurang. Oke? Ya chef. Yap, tadi sudah dibahas Chef Junan dan juga Chef Renata. Kentangnya pun tadi saya makan masih krenyes. Ya, harus hati-hati. Seasoning sangat penting. Thank you, Rahman. Oke chef. Pasrah deh apapun hasilnya, tapi semoga saja saya diberi kesempatan. Oke, kita sudah mencicipi hidangan kalian semua di pressure test kali ini. Saatnya kita untuk berdeliberasi dan menentukan siapa di antara kalian yang aman dan siapa yang mimpinya berhenti di sini. Ngelihat konsep Alfian yang berantakan, terus juga dia nggak bisa nge-highlight squid ink pastanya, bisa jadi dia yang pulang. Oke, pertanyaan terakhir. Alfian, Rahman, Pak Made, siapa yang mau pulang terlebih dahulu? Silakan meninggalkan galeri sekarang. Aduh chef, ngapain sih lama-lama? Mendingan pulangin aja deh mereka bertiga itu biar saingan aku jadi berkurang. Ini kayaknya Alfian sama Rahman bakal pulang nih hari ini. Orang-orang di sini kenapa sih pada mau suruh saya pulang? Heran deh. Rahman? Alfian? Belum mau. Kenapa? Saya masih mau berjuang di sini. Kenapa mau berjuang di sini? Karena mimpi saya nggak cukup sampai sini. Tapi hidangan kamu kurang ya? Makanya kamu ada di pressure test. Yes. Rahman? Nggak mau pulang dulu? Belum Udah mau, Chef. pressure test 2 kali? Belum mau chef. Kenapa? Orang rumah nggak ada yang suka sama kamu? Saya menganggap ini serius chef. Tolong amankan saya. Kenapa nggak mau pulang? Karena saya rasa saya masih punya kemampuan yang bisa saya berikan lebih di galeri ini. Tapi kamu selalu make the same mistake, seasoning lah, bumbu kurang lah,
Ya. Pak Made? Saya tetap di sini, Chef. Kenapa Pak Made? Saya percaya saya masih layak untuk ada di dalam kompetisi ini. Apakah kue tiaw kuek-kuek itu yang terbaik? Ada kurangnya, Chef. Saya udah ngakui kurang sedikit. Aduh. Saya tanya lagi terakhir kali. Siapa yang mau pulang silakan meninggalkan galeri sekarang. Saya tidak mau, Chef. Saya ingin tetap di sini. Saya juga belum mau pulang, Chef. Oke, menurut kalian bertiga, apakah kalian mampu untuk melawan mereka di atas? Kalian masih cengengesan, masih bercanda. Ditanya, jawabnya seenak udelnya. Nggak usah masak. Pulang aja langsung. Bagus, Chef. Soalnya ini memang kompetisi dan semuanya harus fokus dan tidak untuk bercanda. Jelas, Pak Made? Siap, Pak. Ampuro, Chef. Kalian dikasih challenge adalah mie. Saya sudah bilang challenge-nya mie. Challenge kali ini bukan hanya sekedar untuk mengolah mie, tetapi challenge pressure test kali ini adalah bagaimana kalian memaksimalkan waktu, karena waktu adalah challenge kalian, 30 menit. Pertama kali di MasterChef Indonesia Season ke-10. Dari situ sudah terlihat siapa yang bisa efisien, siapa yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik dan menghidangkan hidangan yang layak. Sudah terlihat jelas dari 5 kalian bertiga yang masih agak kurang. Ini MasterChef, kompetisi memasak para koki amatir terbaik seluruh Indonesia. Kami di sini tidak akan memberikan kalian pendidikan. Maka dari itu setiap kali ada yang bilang audisi mau belajar. Kalau mau belajar kalian silahkan les di luar sana atau kerja di professional kitchen. Meskipun jadi daily worker. Di sini pembelajaran terbaik adalah pengalaman kalian pada saat menghadapi challenge tersebut. Dan terbukti, kalian bertiga masih kurang bersungguh-sungguh dalam kompetisi ini. Saya pribadi, saya ingin kalian tiga-tiganya pulang. Kalau ini benar-benar 100% terserah saya, lepas apron kamu, pulang. Saya nggak mau lepas apron saya, Chef. Sampai kapanpun saya nggak mau lepas ini apron. Seandainya salah satu dari kalian masih bisa bertahan di sini, kalian itu atau kamu, seseorang itu benar-benar under mikroskopik. Pengamatan kami akan selalu tertuju pada kalian. Alfian, kenapa hidangan kamu lebih baik daripada Rahman dan juga Pak Made? Protein yang saya bawa well cooked daripada Rahman yang overcooked, dan tingkat kematangan pasta saya juga lebih baik daripada Rahman dan Pak Made. Tadi saya bilang juga apa? Junior Master Chef masak lebih enak daripada kamu. Rahman, kenapa kamu hidangannya lebih baik daripada Alfian atau Pak Made? Menurut saya, hidangan saya lebih baik dari hidangan Pak Made sama Alfian. Karena Alfian tidak meng-highlight mie-nya. Kemudian Pak Made, mohon maaf, kurang seasoning. Dan menurut kamu hidangan kamu dengan gelas noodle dan lain-lain lebih baik? Ya, saya tetap mempertahankan masakan saya lebih baik dari Alfian dan Pak Made. Pak Made, kenapa hidangan Pak Made lebih baik daripada Rahman dan juga Alfian? Ya, menurut saya itulah yang perbuatan saya lakukan yang terbaik dan melebihi daripada mereka. Jadi kamu masih punya potensi atau tidak? Masih punya potensi, Chef. Atau mungkin punya potensi? Masih punya. Aduh, berat banget. Aku paham sih mereka kayak gimana. Tapi ya mereka juga belum memberikan yang maksimal di pressure test kali ini. Menurut kamu siapa, Vivi? Sebagai orang yang aman pertama? Pak Made sepertinya. Kenapa? Karena Pak Made punya banyak waktu, tapi hidangannya under seasoning kayak gitu loh, Chef. Kalau Rahman juga under seasoning. Tapi Rahman kan dia kayak karena ganti plan dan itu plannya terakhir-terakhir.
Jadi ya dia masih ada pikiran, walaupun sebenarnya itu tidak bisa ditolerir juga sih, Chef. Tapi Pak Made waktunya lebih banyak dibandingkan Rahman, karena dari awal udah fix mau bikin kue tiaw. That's a good point actually. Jelas ya, Pak Made? Siap. Ingat, kembali lagi saya katakan, kami di sini bukan untuk memberikan kalian pelajaran, tapi pelajaran itu adalah sesuatu yang kalian serap, kalian dapat berdasarkan apa yang kalian alami. Dan untuk hari ini, yang akan meninggalkan Galeri MasterChef Indonesia berhenti perjuangannya sampai di sini. Boleh dibilang sia-sia untuk meninggalkan pekerjaan, keluarga, dan juga teman-teman, sekolah, all the fun things di luar sana. Karena kelalaiannya, kebodohannya, masih bercanda juga terus, kurang menganggap challenge ini serius, adalah serap semua apa yang terjadi sama kalian, camkan baik-baik karena hari ini tidak ada yang gelap. Gak fair banget, ini kan kompetisi. Dan dari makanan mereka pun, harusnya mereka ada yang pulang lah. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan untuk tetap ada di sini. Saya masih diberikan kesempatan untuk lanjut ke galeri selanjutnya. Kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan. Saya harus menampilkan yang terbaik. Alhamdulillah, nggak tahu lagi deh harus bilang apa. Pokoknya makasih Chef udah dikasih kesempatan lagi. Makasih Chef. Ingat, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Apakah hidangan kalian layak untuk dimakan? Yes, masih bisa dimakan. Tapi ini adalah kompetisi. Segala hal kecil pun itu menjadi perhitungan kami. Kalian jelas semua? Oke, silakan beristirahat. Temu kalian besok.